Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai karakteristik hidrokimia untuk mengetahui sistem dan pemanfaatan fluida panas bumi daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan berikut merupakan paper yang kami gunakan dengan paper utama, yaitu berjudul Karakteristik Hidrokimia untuk mengetahui sistem dan pemanfaatan fluida panas bumi daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan kami juga menggunakan dua paper pendukung lain. Yang pertama yaitu tentang sistem panas bumi temperatur rendah sampai sedang pada cekungan Kutai dan rekomendasi pemanfaatannya. Lalu paper yang kedua yaitu ada karakteristik fisik mata air panas daerah Samboja, Kutai Kartanegara. Dan berikut merupakan anggota kelompok dengan tabel kontribusi. Dan ini merupakan topik atau outline yang akan kita bawakan. Yang pertama yaitu mengenai informasi umum, yang dimana informasi umum ini dibagi menjadi 3, yaitu lokasi dan geologi regional, kondisi geologi, dan juga tahap pengembangan. Lalu yang kedua adalah informasi khusus, di mana ada 4 poin. Yang pertama ada tujuan studi, yang kedua ada data dan metodologi, yang ketiga ada hasil studi, dan yang terakhir merupakan kesimpulan studi. Oke, selanjutnya latar belakang. Cekungan Kutai merupakan salah satu cekungan sedimen tersier terbesar di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Kalimantan. Cekungan ini memiliki fokus utama eksplorasi hidrokarbon sejak abad ke-20 dan telah menghasilkan cadangan minyak dan gas yang signifikan. Cekungan ini terbentuk sebagai hasil dari interaksi tektonik antar lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang menghasilkan perkembangan Backyard Basin selama periode Paleogen. Cekungan Kutai memiliki luas sekitar 60.000 km persegi yang mencakup area daratan dan lepas pantai yang menjadikannya salah satu cekungan sedimen terluas di Indonesia dengan sistem panas bumi di cekungan Kutai yang memiliki reservoir dengan temperatur sedang hingga rendah, yaitu 100 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Lokasi cekungan Kutai berada di Kalimantan Timur, merupakan cekungan sedimen tersier terbesar, yaitu 165.000 km dan kedalaman 12-14.000 meter di Indonesia yang memiliki cekungan cadangan minyak, batu bara, dan gas yang besar. Cekungan Kutai dibatasi oleh tinggian Mangkhaliat di utara, pegunungan Maratus di selatan, tinggian Kucing di bagian barat, dan Selat Makassar di timur. Wilayah ini mencakup beberapa kota penting di Kalimantan Timur seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Bisa dilihat pada gambar nomor 1, yaitu peta lokasi cekungan geologi regional dan kondisi geologi. Sejarah tektonik yang mempengaruhi terbentuknya cekungan Kutai pada awalnya adanya interaksi 3 lempeng, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Aktivitas tektonik yang cukup aktif dan berlangsung lama menyebabkan cekungan Kutai memiliki struktur yang sangat kompleks. Pada dasarnya terdapat 3 fase megasquare, yaitu sin rift, post rift, dan sin inversi yang terjadi pada Eosen hingga akhir Miosen. Cekungan Kutai pada awalnya masih berada di lempeng Eurasia. Selanjutnya, pada Eosen awal terjadi rifting yang mengakibatkan terbentuknya graben di sepanjang patahan ekstensi Pulau Kalimantan yang berarah timur laut barat daya. Selama proses rifting berlangsung, terjadi juga fase subduksi antara kerak Samudra Indo-Australia menujam ke kerak Sunda. Proses ini membentuk pegunungan yang ada pada daerah Kutai. Di sebelah barat pegunungan Kutai tersebut merupakan Fort Art Basin. Cekungan Kutai sendiri terbentuk dari proses pemekaran yang melibatkan pemekaran Selat Makassar bagian utara dan Laut Sulawesi yang terjadi pada Eosen Tengah. Selanjutnya terbentuk sejumlah half graben dari terjadinya fase ekstensi regional yang terjadi pada Eosen akhir. Pada Eosen Tengah hingga Eosen akhir ini juga half graben yang terbentuk terisi dengan cepat oleh endapan sin rift dengan variasi dari beberapa fasies litologi. Fase akhir adalah tektonik inversi yang terjadi pada Miosen awal, menyebabkan pengangkatan pada pusat cekungan yang terbentuk selama Eosen dan Oligosen sehingga cekungan mengalami pendangkalan. Masa inversi ini terus berlangsung dan mempengaruhi cekungan selama Miosen Tengah hingga Pliocene. Inversi tersebut dan mempengaruhi daerah yang terletak di bagian timur cekungan Kutai sehingga mempercepat proses progradasi delta. Aktivitas tektonik termuda inilah yang membentuk sesar-sesar normal yang mengontrol pemunculan manifestasi panas bumi ke permukaan. Kondisi geologi cekungan Kutai sendiri dicirikan oleh kompleksitas struktural yang tinggi dengan dominasi antiklin dan sinklin berarah timur laut barat daya sehingga hasil dari tektonik kompresi Tahapan pengembangan. Belum dilakukan pengembangan sistem panas bumi secara optimal. Hal tersebut terjadi karena adanya kendala yang masih kurang pemahaman tentang pembentukan dan karakteristik sistem panas bumi di lingkungan non-vulkanik. Wilayah Kalimantan mempunyai sumber daya panas bumi yang relatif kecil dibandingkan dengan daerah yang lain di Kalimantan.
tidak ditemukan aktivitas vulkanik kuarter sehingga pemanfaatan manifestasinya memungkinkan dimanfaatkan secara langsung dibandingkan diubah menjadi energi listrik. Manifestasi berupa air panas dan fumarola dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari karena manifestasi di dalam Kutai Kartanegara tersebut entalpinya sangat rendah sampai sedang yang sesuai untuk keperluan non-listrik seperti pengeringan ikan, kayu, pembuatan gula aren, dan pemandian air panas. Kemudian ada tujuan yang pertama itu untuk memahami karakteristik sistem panas bumi non-vulkanik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur melalui analisis geokimia fluida panas bumi. Kemudian yang kedua untuk menentukan tipe air panas bumi dan estimasi temperatur reservoir berdasarkan geotermometer. Dan tujuan yang ketiga itu untuk mengevaluasi potensi pemanfaatan fluida panas bumi untuk kebutuhan non-listrik atau direct use seperti pengeringan ikan dan kayu, ekstraksi alumina, pembuatan gula aren, serta pemandian dan terapi air panas. Dalam penelitian sistem panas bumi ini menggunakan dua data, itu data geologi dan data geokimia. Data geologi yang digunakan adalah data sekunder seperti data geologi regional dan data geologi daerah. Nah, yang kedua ada data geokimia yang digunakan merupakan data kimia air panas. Metodologinya itu analisis kimia yang dilakukan kepada 5 sampel air yang berasal dari manifestasi mata air panas digunakan untuk mengetahui pH air pada suhu 25 derajat Celcius dan daya hantar listrik, konsentrasi unsur netral SO2 dan B kation Al3+, F3+, AS3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Li+, NH4+, serta anion F-, Cl-, SO4-2-, HCO3-, CO32- menggunakan metode Atomic Absorption Spectrometer atau AAS. Hasil analisis laboratorium dievaluasi dengan memperhitungkan kesetimbangan ion atau disebut juga dengan ion balance. Kemudian sampel air panas tersebut dianalisis dengan mass spectrometer atau MS untuk mengetahui kandungan isotop stabil. Selanjutnya, analisis data hasil uji laboratorium dilakukan menggunakan diagram ternary plot ClSO4 HCO3 untuk mengetahui tipe air panas. Diagram Cl 100Li-25b untuk mengetahui asal air, diagram Na KMG untuk mengetahui tingkat kematangan fluida, serta dilakukannya perhitungan geotermometer untuk memperkirakan temperatur reservoir. Selanjutnya merupakan hasil studi khusus, yaitu yang pertama ada geokimia air, di mana data kimia manifestasi air di daerah penelitian ini diambil dari 5 titik yang berbeda dan kemudian dianalisis di laboratorium. Pada tabel 1, yang merupakan data kimia manifestasi air permukaan, diperoleh informasi bahwa manifestasi air pada daerah penelitian ini memiliki pH 6,2 sampai 8,4 dan memiliki tingkat keasaman yang mendekati netral. Lalu suhu terendahnya dijumpai pada air panas Dondang, yaitu 38 derajat Celcius, dan yang tertingginya merupakan 47 derajat Celcius di air panas Samboja. Lalu konsentrasi bikarbonat merupakan unsur yang paling tinggi, yaitu berkisar antara 132 sampai 839 mg per liter. Dari hasil geokimia air ini, yang pertama ada tipe air, analisis tipe air dengan menggunakan diagram segitiga klorida sulfat asam bikarbonat untuk penentuan tipe air panas bumi. Dari hasil analisis diagram segitiga itu menunjukkan semua sampel air panas di daerah penelitian ini tergolong tipe bikarbonat dengan konsentrasi HCO3 lebih dari 60%. Dan kehadiran HCO3 ini merupakan hasil dari leaching batuan karbonat atau CaCO3. Dominasi anion HCO3 ini mencerminkan interaksi air dengan batuan karbonat di perjalanan menuju permukaan. Berdasarkan litologi sedimen di daerah penelitian dan lokasi manifestasi yang jauh dari aktivitas vulkanik, fluida panas ini diduga berasal dari lingkungan sedimen. Lalu yang kedua merupakan analisis asal air, di mana menggunakan diagram segitiga klorida, 100 litium, dan 25 boron untuk penentuan asal air panas bumi. Dari diagram ternary tersebut
menunjukkan bahwa sampel pada APST, APSB, APTP, dan APDD memiliki konsentrasi klorida yang dominan dengan persentase lebih dari 50%. Lalu pada APSS itu hanya mencapai 4,4%. Lokasi manifestasi dari kelimanya itu pada diagram berada di sisi kanan segitiga mendekati klorida dan boron yang mengindikasikan bahwa mata air panas ini di wilayah ini umumnya muncul pada lingkungan batuan sedimen. Lalu yang ketiga merupakan analisis tingkat kematangan air dengan menggunakan diagram segitiga natrium, kalium, magnesium. Dari plottingan tersebut menunjukkan bahwa seluruh sampel air itu berada di zona immature waters yang mengindikasikan pencampuran fluida panas bumi dengan air permukaan atau air meteorik dan memiliki konsentrasi magnesium dari 1,2 sampai 24,61 mg per liter yang menunjukkan bahwa pengaruh air tanah yang kaya akan magnesium. Lalu selanjutnya ada temperatur bawah permukaan. Jadi dari tabel 2 hasil perkiraan temperatur reservoir berdasarkan geotermometer air. Kelima sampel mata air panas di daerah penelitian ini berada di zona immature waters yang menunjukkan pengenceran dan pendinginan akibat percampuran dengan air meteorik selama perjalanan dari reservoir ke permukaan. Lalu dari hasil temperaturnya, sistem panas bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan sistem panas bumi dengan entalpi sedang. Lalu selanjutnya ada proses bawah permukaan di mana terdapat grafik isotop oksigen 18 dengan deuterium. Jadi berdasarkan data isotop stabil oksigen 18 dan deuterium, sampel mata air di Samboja dan Dondang itu menjauhi garis meteoric waterline yang mengindikasikan adanya pengkayaan Oke, oksigen pada 18 presentasi kali ini karena dapat adanya disimpulkan interaksi bahwa fluida sistem panas panas dengan bumi batu. non-vulkanik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Fluida panas bumi yang dapat dianalisis secara geokimia yang menunjukkan bahwa fluida di daerah ini berjenis klorida dengan persentase 81,8% hingga 83,4%. Menunjukkan bahwa sistem ini beroperasi pada suhu rendah atau sistem entalpi, rekahan, dan struktur geologi mempengaruhi permeabilitas dan densitas fluida. Penginderaan jauh dan analisis geokimia mengidentifikasikan lokasi potensial pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi, jenis air panas bumi, dan suhu reservoir merupakan langkah penting dalam eksplorasi. Geotermometer digunakan untuk memperkirakan suhu berdasarkan hubungan antara komposisi mineral dan fluida. Potensi penggunaan fluida panas bumi untuk non-listrik menawarkan peluang ekonomi yang besar. Penggunaan air panas untuk mandi dan terapi memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat lokal. Pemanfaatan langsung cairan panas bumi dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai lokal. Ada yang ditanyakan? Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 5. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.